Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Daryono, juga merupakan dari pihak BMKG Indonesia. Pak Daryono, saya baca di beberapa titik yang tadi dirilis oleh BMKG, ada beberapa wilayah, khususnya saya lihat ini di Indonesia bagian timur, Ya, akibat gempa yang terjadi di Rusia. Kenapa BMKG sampai merilis hal tersebut, Pak Daryono? ya, jadi tsunami itu memiliki karakteristik yang unik ya, karena memang sangat terpengaruh oleh kondisi barometri atau dasar laut, sehingga kita perlu mendetailkan dari pemodelan yang disampaikan oleh Pacific Tsunami Warning System yang berpusat di Hawaii itu. Karena kita tetap khawatir, karena pada tahun 2011 itu tsunami Tohoku di Jepang itu menelan korban di Papua, sehingga ini menjadi kewaspadaan BMKG untuk mendetailkan warning agar kita bisa mengantisipasi dan bisa melakukan upaya besar selamat jika terjadi tsunami. Baik, Pak Daryono, saya lihat di sini ada wilayah di Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, Gorontalo. Ada apa dengan wilayah-wilayah itu, Pak? Apakah ini benar karena ini satu garis lurus dengan dengan wilayah yang terjadi di Semenanjung Kamchatka di Ya, Rusia atau seperti apa? ya, ini sebenarnya merupakan cerminan dari perjalanan tsunami atau tsunami travel time yang ada di Pasifik, Mas. Sehingga dari sumber gempa di Kamchatka itu dengan kekuatan 8,7 kita generate dengan kedalaman 15 km. Kemudian Pasifik menentukan kawasan yang terdampak itu ada di berbagai kawasan seperti Rusia Timur, kemudian Jepang, Hmm. Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Namun demikian, kita harus detailkan lagi, dan ternyata setelah kita running model terkait dengan potensi tsunami dari gempa Kamchatka di Indonesia, maka kita mendapatkan satu hal yang lebih detail, dan ternyata wilayah Talaut, Gorontalo bagian utara, Halmahera, Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, kemudian Supiori, Sorong, Jayapura, Sarmi ini akan terdampak tsunami dengan ancaman status waspada kurang dari setengah meter. Nah, kurang dari setengah meter itu sebenarnya melegakan kita, Mas. Artinya ya, di situ bisa hanya sekitar 20 cm, 15 cm, 5 cm, atau ya 50 cm sendiri ya. Namun satu hal yang patut kita waspada bahwa jika itu masuk ke perairan-perairan yang memiliki teluk sempit, maka ini berpotensi menimbulkan kenaikan muka laut ya. Sehingga ini yang perlu kita waspada. Sehingga kawasan-kawasan yang sudah kita tetapkan waktunya seperti Talaut pukul 14.52 menit, kemudian Gorontalo Utara 16.39 menit pukulnya ya. Kemudian Supiori, Sorong ini pukul 16.24 menit, Sarmi 16.30 menit. Ini menjadi informasi rujukan patokan bahwa sebelum ini masyarakat sudah diminta untuk menjauh dari pantai, Mas. Apakah itu permukiman, apakah itu tempat wisata, apakah itu pasar ikan, apakah ada perkantoran, apakah ada sekolah yang ada di pesisir pantai. Sebaiknya pada jam yang kami sebut dalam tabel ini, dan itu sebelumnya setengah jam sudah meninggalkan pantai. Dan nanti 2 jam kemudian setelah waktu yang kami tetapkan sudah dinilai untuk aman. Gitu. Oke, tadi kalau kita melihat peringatannya waspada, ketinggiannya kurang dari setengah meter begitu ya, Pak Daryono. Apa yang mempengaruhi ketinggian tsunami yang tiba di Indonesia? Apakah karena jaraknya yang cukup jauh sehingga mungkin dalam tanda kutip ketinggian itu akan hilang pada saat perjalanan menuju ke Indonesia atau seperti apa? Ya, ya. Jadi memang ketinggian itu dipengaruhi oleh daya dorong tsunami dari sumbernya, dari pusatnya di Kamchatka. Itu kan tsunami itu kan bukan gelombang ya, bukan ombak, tetapi massa air laut yang berpindah dan berjalan, sehingga tentu saja semakin jauh dari pusat maka dia akan mengalami pengurangan energi. Nah, di situ di pantai-pantai yang kita maksud tadi itu semakin masuk ke perairan yang dangkal, itu tsunami akan cenderung meningkat. Jadi disitulah kita harus waspada agar kita bisa memiliki cara-cara selamat. Ya, salah satunya adalah evakuasi dengan menjauh dari pantai saat ada ancaman, dan waktu tiba tsunami yang diprediksi diestimasi itu sudah diketahui, itu Mas. Oke, berarti 30 menit sebelum waktu yang tadi sudah Ya, diestimasi oleh pihak sudah BMKG, meninggalkan. seharusnya sudah evakuasi, sudah meninggalkan, dan 2 jam setelah waktu itu Ya, sudah dikategorikan aman untuk kembali, Pak? ya, ya.
Hasil Oke. modeling mengatakan demikian, dan ini sudah divalidasi dari berbagai kasus tsunami, Mas, modelingnya. Mhm. Oke, baik. Terkait dengan eh, potensi ya, potensi dari apa namanya, potensi dari waktu tsunami itu tadi, apakah ini sudah masih bisa dipastikan akan terjadi atau bagaimana, Pak? Kalau dari modeling, iya, tetapi Hmm. masalah tidak terjadi itu patut kita syukuri. Jadi BMKG dalam hal ini adalah hadir untuk berupaya menyelamatkan dan memberi peringatan dini. Masalah nanti akan terjadi itu suatu hal yang patut kita syukuri. Tetapi kami sebagai lembaga peringatan tsunami wajib hukumnya untuk menyampaikan peringatan ini kepada masyarakat agar selamat. Oke, tadi Pak Daryono mengatakan jikalau memang untuk ini terjadi di wilayah-wilayah yang teluk sempit seperti itu ada potensi untuk kenaikan. Nah, wilayah-wilayah yang seperti ini yang karakteristiknya seperti ini tuh ada di mana saja, Pak? Temuan dari BMKG. Ini tentu saja sangat lokal sekali ya, Mas. Masyarakat Hmm. setempat yang tahu, sehingga ini informasi menjadi penting untuk ditindaklanjuti terkait dengan apakah ada kemungkinan di celah-celah sempit dari permukiman pantai yang berupa teluk-teluk sempit itu. Itu makanya BMKG mengerahkan kantor-kantor unit pelaksana BMKG di daerah untuk segera kontak dengan BPBD untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan pesan-pesan sosialisasi ini, Mas. Oke, Pak, ini berarti seluruh kegiatan yang terkait dengan kelautan ya, mulai dari apa mencari ikan di laut, kemudian kita bergeser ke pantai, mungkin ada wisata atau kemudian warung, UMKM dan seterusnya. Ini sementara waktu jangan ada dulu berarti imbauan BMKG ya. Tetapi bagi mereka yang berlayar di perairan lebih dari 200 kedalaman 200 meter, 300 meter itu aman. Justru yang mereka yang berlayar itu aman. Oh, yang sedang berlayar itu justru Ya, aman ya. karena Selama kedalaman tsunami-nya lebih dari 200 meter. Oke, oke. Baik, Pak Daryono, nanti terkait dengan apa ketinggian, kemudian perubahan ini apakah mungkin untuk terjadi perubahan, Pak? Perubahan ketinggian, perubahan status dan seterusnya. Perubahan waktu tiba, Karena ini estimasinya. tsunami jauh ya Mas ya, tampaknya Mm-mm. cukup dari modeling kita lakukan bahwa ancaman waspada itu saja. Jadi kalau tsunami dekat itu banyak sekali aspek-aspek yang lebih kompleks, ada pantulan, ada pembiasan, ada segala macam. Tapi ya pasti untuk kasus ini tsunami jauh, ini tampaknya cukup ancaman waspada di situ dan antisipasi dengan cara kita menjauh dari pantai itu saja Mas. Oke, Pak Ya Daryono, masyarakat selain tidak terlalu kompleks kekhawatiran dan kecemasan dan sebenarnya tidak perlu. Ya. Oke, Pak Daryono, tadi kan BMKG juga sudah merilis waktu estimasi ya, Ya. tsunami itu terjadi jam Estimasi berapa? waktu tiba. Estimasi waktu tiba. Nah, selain waktu estimasi waktu tiba adalah ciri-ciri atau gejala tanda-tanda secara fisik, secara kasat mata yang bisa kita lihat secara langsung itu seperti apa? Ini mungkin bisa menjadi Sulit. edukasi juga, Pak. Kalau menggunakan mata itu sulit karena eh, tsunami jauh ini karakteristiknya beda dengan tsunami dekat. Kalau tsunami Hmm. dekat itu deformasi dasar laut atau patahannya itu dekat laut itu akan berpengaruh misalnya adanya muka laut di pantai itu bergeser atau turun ya, artinya Hmm. surut ya. Itu bisa menjadi patokan kalau patahannya dekat dengan pantai. Tetapi ini kan patahan juga mencapai di Rusia sangat jauh sehingga tanda-tanda alamiah seperti itu tidak berlaku untuk tsunami ini karena dan mata kita juga akan bisa melihat kecuali peralatan tide gate kami atau tsunami gate kami yang akan nanti menghitung tinggi-tinggi tsunami yang ada di tempat-tempat yang kami memasang alat itu, Mas. Baik, terakhir Pak Daryono, imbauan untuk masyarakat untuk terus memperhatikan update informasi dari BMKG dari berbagai platform. Silakan, Pak. Ya, masyarakat pada kawasan-kawasan di Indonesia Timur, khususnya di utara, timur laut eh, dan bagian timur ya, khususnya Papua, Papua Utara, Papua Barat, kemudian juga di Halmahera, kemudian di Manado, Sulut, itu memiliki ancaman sesuatu, tetapi ancaman ini jangan membuat masyarakat takut, khawatir berlebihan, cukup Hmm. menjauh dari pantai. Pada beberapa waktu sebelum estimasi waktu tiba yang kami sampaikan itu, dan tidak perlu evakuasi ke bukit, ke gunung, atau ke tempat-tempat bangunan tinggi karena ancamannya hanya status ancaman waspada kurang dari setengah meter. Demikian, Mas. Oke, baik. Pak Daryono, terima kasih untuk informasi kepada publik.
Nanti kami akan update lagi jika memang ada perkembangan-perkembangan terbaru yang memang dirasa diperlu untuk disampaikan oleh pihak BMKG. Pak Daryono, terima kasih untuk waktunya Pak pada siang hari ini.